Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Nayantara Aryadinata dengan NIM 1917051013 dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 sampai 2021. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan dosen pembimbing dan penelaah penelitian ini. Yang terhormat, Nyoman Ari Surya Darmawan, SE AK MSI, selaku pembimbing utama. Yang terhormat, Sumita Devi, SE MSI, selaku pembimbing pendamping. Dan yang terhormat, Putu Resti Masdiantini, SE MSI, selaku dosen penelaah. Baik, kita mulai dari latar belakang. Seperti yang diketahui, tujuan dari setiap perusahaan umumnya yaitu untuk memaksimalkan laba, sehingga perusahaan seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan tersebut. Pada masa kini, banyak perusahaan yang telah beralih pada konsep triple bottom line yang diperkenalkan oleh John Elkington tahun 1997, yang berfokus pada 3P yaitu Profit, People, and Planet. Perusahaan semakin dituntut untuk memberikan kontribusi pembangunan berkelanjutan dengan cara seperti melakukan suatu pengungkapan sustainability report. Isu global seperti perubahan iklim juga membuat para stakeholder semakin mendorong perusahaan agar mulai mengungkapkan sustainability report. Di Indonesia, masih belum semua perusahaan mengungkapkan sustainability report dikarenakan pengungkapannya yang masih bersifat sukarela. Tetapi fenomena yang terjadi yaitu perusahaan yang mengungkapkan sustainability report sudah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya meskipun pengungkapannya masih bersifat sukarela atau voluntary. Menurut Sisa R. Rustam, selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan di BEI yang melakukan pelaporan keberlanjutan semakin meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat melalui sistem keterbukaan informasi BEI dalam 2 tahun terakhir, di mana per 30 Desember 2021 terdapat 154 perusahaan tercatat atau sekitar 20% dari total perusahaan yang tercatat di BEI. Pelaporan Sustainability Report tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 285% dari 2019 yang hanya terdapat 54 perusahaan. Pertumbuhan ini membuktikan bahwa perusahaan sudah memiliki kepedulian yang lebih terkait dengan keberlanjutan di bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial sekitar 4 perusahaan, menurut Mela 2018. Sustainability Report akan memupuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan kinerja keuangan sebuah perusahaan dapat digunakan untuk mengetahui tingkatan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh asetnya. Perkembangan kinerja keuangan perlu diamati dari beberapa periode dengan cara menganalisis laporan keuangan menggunakan analisis rasio keuangan. Sebelumnya, beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang meneliti bagaimana pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan. Namun, penelitian terdahulu masih menghasilkan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, serta hasil penelitian terdahulu yang masih beragam dan tidak konsisten, maka peneliti melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dengan beberapa perbedaan pada sektor perusahaan, tahun, serta rasio keuangan yang digunakan. Selanjutnya, dari uraian masalah yang telah disampaikan tadi, maka dapat diidentifikasikan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, banyak perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk tujuan laba dengan mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. Dua, pengungkapan sustainability report masih bersifat sukarela sehingga masih belum semua perusahaan mengungkapkannya. Dan yang ketiga, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemudian batasan penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan sustainability report, aspek kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio aktivitas,
yang diproyeksikan dalam total aset turnover. Subjek pada penelitian ini yaitu perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah pengungkapan sustainability report aspek kinerja ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Dua, apakah pengungkapan sustainability report aspek kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Dan tiga, apakah pengungkapan sustainability report aspek kinerja sosial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengungkapan sustainability report aspek kinerja ekonomi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dua, untuk mengetahui pengaruh pengungkapan sustainability report aspek kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan tiga, untuk mengetahui pengaruh pengungkapan sustainability report aspek kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritisnya, penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kerja keuangan perusahaan. Serta ada manfaat praktis yang pertama bagi peneliti. Penelitian diharapkan mampu menambah wawasan peneliti khususnya mengenai sustainability report. Yang kedua bagi perusahaan, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi mengenai dampak dari ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan yang dipublikasikan dalam sustainability report. Yang ketiga bagi investor, penelitian dapat memberikan tambahan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan berinvestasi pada perusahaan yang telah mengungkapkan sustainability report dengan baik. Dan yang keempat bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian dapat diharapkan menambah sumber referensi perpustakaan bagi para peneliti ke depannya dan memberikan kontribusi ilmiah serta tambahan bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya bagian 2 yaitu kajian teori. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori signal. Teori signal pertama kali disampaikan oleh Spence tahun 1973 yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat memberikan signal dalam bentuk informasi yang digunakan sebagai alat untuk memberitahu tentang bagaimana kondisi perusahaan. Menurut Brigham dan Austin tahun 2011, teori signal menjelaskan tentang pandangan manajemen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, yang mana akan mempengaruhi calon investor dalam memberikan penilaian terhadap perusahaan. Adapun secondary teori yang digunakan ada dua. Yang pertama, sustainability report merupakan sebuah laporan yang diumumkan oleh perusahaan kepada masyarakat yang berisi tentang kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Menurut G4 Guideline, sustainability report terdiri dari beberapa dimensi yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Teori yang kedua yaitu kinerja keuangan, merupakan cerminan mengenai kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dapat dianalisis dengan alat analisis rasio keuangan. Adapun kajian penelitian yang relevan yang digunakan sebagai referensi pada penelitian kali ini yaitu penelitian Susilawati tahun 2020, penelitian Insani tahun 2019, Mela tahun 2018, Aryantika tahun 2017, Laila tahun 2022, Manisa dan Dekun tahun 2017, Farhang tahun 2019, dan Falarsa tahun 2018. Kedelapan penelitian ini membahas mengenai pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan referensi pada penelitian kali ini. Kemudian kerangka berpikir. Seperti yang telah ditampilkan di slide, kerangka berpikir pada penelitian kali ini yaitu pengungkapan sustainability report kerja ekonomi F1, kerja lingkungan F2, kerja sosial F3 berpengaruh secara parsial terhadap kerja keuangan. Sehingga dari kerangka berpikir dapat ditarik suatu hipotesis penelitian. A1, sustainability report aspek kinerja ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. A2, sustainability report aspek kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan A3,
sustainability report, aspek kinerja sosial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya itu bagian metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan sustainability report, khususnya kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang diproyeksikan dengan total aset turnover. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif atau hubungan kausalitas. Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan penelitian kuantitatif karena pada penelitian ini digunakan data yang berupa angka yang kemudian akan dilakukan analisis data. Penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari dengan latar belakang, menguraikan landasan teori dan kajian empiris sebagai interpretasi hasil, mengumpulkan data dan menganalisis data, kemudian menyajikan hasil analisis data. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang pernah termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2021, yakni sebanyak 67 perusahaan. Sampel. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Kriteria yang digunakan dalam melakukan pemilihan sampel yaitu perusahaan terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2021. Yang kedua, perusahaan konsisten mempublikasikan sustainability report dari tahun 2017 sampai 2021. Dan yang ketiga, perusahaan konsisten menerbitkan laporan keuangan secara tahunan dari tahun 2017 sampai 2021. Sehingga dari kriteria tersebut didapat jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan. Kemudian dikalikan periode sebanyak 55 tahun, didapatkan jumlah sampel asid sebanyak 80. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel independen pada penelitian ini yaitu sustainability report. Pengungkapan sustainability report dibagi menjadi 3 aspek pengungkapan, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. Yang ketiganya dapat dicari dengan rumus K dibagi M, di mana K merupakan jumlah item yang diungkapkan perusahaan, sedangkan M merupakan jumlah item yang seharusnya dapat diungkapkan oleh perusahaan. Kemudian ada variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan, yang dapat diukur melalui analisis rasio keuangan. Analisis rasio yang digunakan yaitu rasio aktivitas yang diproyeksikan dalam total aset turnover. Rumus untuk menghitung total aset turnover yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya itu metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang berbentuk angka atau dapat juga berupa data kualitatif yang diangkakan, menurut Sugiono tahun 2009. Yang kedua, sumber data. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan menggunakan media perantara oleh pihak lain. Pada penelitian ini, data diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan sustainability report yang telah diterbitkan perusahaan pada tahun 2017 sampai 2021. Sumber data tersebut berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan website-website resmi perusahaan, serta sumber-sumber lain. Dan yang terakhir yaitu metode dan teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan 3 pengujian, yaitu yang pertama, statistik deskriptif. Merupakan metode yang menganalisis data kuantitatif untuk menyajikan data disertai dengan perhitungan dengan tujuan untuk memperjelas karakteristik data tersebut. Yang kedua, uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Pada penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu ada 4. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji autokorelasi. Kemudian, uji hipotesis. Terdiri dari 3 pengujian. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Digunakan untuk menguji pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, uji koefisien determinasi.
bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Dan yang terakhir yaitu uji parsial atau uji T. Digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap kerja keuangan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2017 sampai 2021. Saya mohon maaf jika dalam presentasi tadi terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.